Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini saya akan membahas materi mengenai ancaman di bidang Ipolek Sosbutankam, yaitu ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ada yang tahu nggak sih apa itu ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis yang dapat mengakibatkan pengaruh dari negara komunis tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Ancaman di bidang ideologi ini dapat mempengaruhi pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Jika ancaman ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan disintegrasi nasional. Akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman di bidang ideologi sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Yang kedua, perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, munculnya disintegrasi yang ditandai dengan gerakan separatis akibat perbedaan pandangan dan pemikiran. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat muncul dari dalam ataupun luar negeri. Ancaman politik dalam negeri dapat berupa pergerakan massa untuk menurunkan pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan ancaman politik luar negeri berupa blokade politik, provokasi, dan intimidasi. Selain itu, terdapat ancaman separatisme yang timbul dari dalam negeri. Ancaman ini sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Dengan demikian, ancaman di bidang politik memiliki resiko yang besar dan dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Arus globalisasi dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengkonsumsi produk dari luar negeri. Kondisi ini merupakan salah satu contoh ketergantungan ekonomi antar negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Kondisi ini diperparah dengan adanya perdagangan bebas yang memudahkan investor asing untuk menambah modal di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Jika kondisi tersebut dibiarkan, pengaruh asing dikhawatirkan dapat menjejak perekonomian negara. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Globalisasi secara tidak langsung dapat memengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi kebarat-baratan dan memunculkan sifat hedonisme. Seseorang yang terdampak budaya kebarat-baratan akan memiliki sifat yang konsumtif dan memikirkan kesenangan pribadi, serta sikap individualis yang memungkinkan seseorang merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Dampak negatif globalisasi terhadap sosial budaya masyarakat juga dapat berpotensi mengancam moral generasi muda, yaitu munculnya kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Selain itu, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan merupakan tantangan yang bisa muncul dari dalam ataupun luar negeri. Akibatnya dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama. Keberagaman tersebut rentan terkena isu sara dan dapat memicu konflik antar golongan. Jika hal tersebut dibiarkan, nilai toleransi dan perdamaian perlahan akan menurun. Oleh karena itu, pemahaman atas keberagaman di Indonesia perlu ditanamkan pada masyarakat. Hal ini guna untuk mencegah potensi konflik yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Jenis ancaman di bidang pertahanan dan keamanan antara lain agresi militer, terorisme, dan juga sabotase. Berbagai ancaman tadi perlu segera disadari dan diantisipasi oleh masyarakat Indonesia demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, serta menjauhkan dari berbagai dampak negatif lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.